Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Asmaida Salma dengan NIM 183131037, dan yang kedua ada Aisyah Hisna Fitriana dengan NIM 183131039, dan yang ketiga ada Sri Soleha Gunawan dengan NIM 183131045, dan yang keempat ada Afifah Lina dengan NIM 183131050, dan yang kelima ada Rosy Fitriana dengan NIM 183131052, dan yang keenam atau yang terakhir ada Ukti Ayu Maulana dengan NIM 183131062. Oke teman-teman, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Kecerdasan Matematis Logis untuk Anak Usia Dini. Nah, untuk pokok bahasan yang akan kami sampaikan terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu pengertian kecerdasan matematis logis untuk anak usia dini. Dan yang kedua yaitu sifat-sifat kecerdasan matematis logis untuk anak usia dini. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu cara mengembangkan kecerdasan matematis logis untuk anak usia dini. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian dari kecerdasan matematis logis untuk anak usia dini ialah kemampuan yang lebih berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika secara efektif. Oleh karena itu, kecerdasan matematis logis ini adalah kemampuan yang menangani bilangan dan perhitungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan matematis logis adalah kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika, serta kepekaan pada pola-pola logis atau numeris dan kapasitas mencernanya. Biasanya, kecerdasan ini dimiliki oleh para ilmuwan, filsuf, dan sebagainya. Kecerdasan ini mempunyai 2 unsur, yakni matematika dan logis. Kemudian dipadukan sehingga menjadi kecerdasan matematis logis. Alat-alat ukur kecerdasan anak. Seorang anak bisa menjadi unggul di bidang tertentu dan lemah di bidang lain. Dengan kata lain, anak memiliki tipe kecerdasan yang berbeda-beda. Teori ini dikembangkan oleh Howard Gardner dari Harvard University, menyebutkan bahwa kecerdasan dapat dilihat dari 9 macam. 9 kecerdasan menurut Gardner. Yang pertama, kecerdasan logika bahasa atau logika linguistik, berkaitan dengan kata dan bahasa. Yang kedua, kecerdasan logika matematika atau logikal matematikal, berkaitan dengan angka dan pemecahan masalah. Yang ketiga, kecerdasan spesial atau spatial, berkaitan dengan gambar dan citra visual. Yang keempat, kecerdasan musik atau musikal, berkaitan dengan kepekaan terhadap tinggi, rendah, nada, dan suara. Yang kelima, kecerdasan kinestetik atau bodily kinesthetic, berkaitan dengan gerak tubuh. Yang keenam, kecerdasan interpersonal atau interpersonal, berkaitan dengan interaksi sosial. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal atau intrapersonal, berkaitan dengan pemahaman diri. Yang kedelapan, kecerdasan naturalistik atau naturalistik, berkaitan dengan perhatian atau kepekaan terhadap alam dan lingkungan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, itu adalah kecerdasan eksistensial atau eksistensial, yaitu kecerdasan yang berkaitan kepekaan, menghubungkan keberadaan diri atau eksistensi diri dengan alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Soleha Gunawan, NIM 183131045 dari kelas PAUD 7B. Di sini saya akan meneruskan materi dari Mbak Afifah, yaitu mengenai sifat-sifat kecerdasan matematis logis untuk anak usia dini. Sesungguhnya setiap anak itu dilahirkan dengan kecerdasan dan membawa potensi dan keunikan masing-masing yang memungkinkan anak untuk cerdas, dan pada dasarnya setiap anak itu dianugerahi kecerdasan matematis logistik.
Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sri Solehah, yaitu ciri-ciri cerdas logis matematis anak. Yang pertama, ketika ditanya, anak dapat memberikan jawaban dengan logis. Yang kedua, rasa ingin tahu anak untuk mengeksplorasi sesuatu sangat besar. Yang ketiga, menyukai hal-hal yang berhubungan dengan angka, logika, urutan, dan keteraturan. Yang keempat, anak suka menjelajahi pola, kategori, bereksperimen, berpikir abstrak, dan memiliki alur pemikiran yang panjang. Yang kelima, senang mengamati berbagai hal. Selain itu, anak tertarik pada permainan yang menggunakan analisis, strategi, dan pengamatan. Contohnya adalah bermain tebak-tebakan, main kartu, puzzle, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, di sini ada indikator kecerdasan matematis logis anak. Berdasarkan usia 0 sampai 1 tahun, anak mampu mengenal benda dan mengenal warna. Usia 1 sampai 2 tahun, anak dapat mengenal bentuk, mengenal bilangan 1 dan 2, mengenal rasa manis, pahit, dan asam. Usia 2 sampai 3 tahun, anak dapat membedakan bentuk lingkaran dan persegi, lalu dapat membedakan warna, dapat mengenal bilangan sampai hingga 5, mengelompokkan benda berdasarkan bentuk. Selanjutnya, usia 3 sampai 4 tahun, anak dapat membedakan bentuk dan ukuran, dapat mengurutkan 1 sampai 10, dapat membedakan lebih banyak warna. Usia 4 sampai 5 tahun, anak dapat menunjukkan rasa ingin tahu, suka mengurutkan sesuatu. Usia 5 sampai 6 tahun, dapat mengurutkan bilangan, mengenal konsep besar kecil, tinggi pendek, dan senang dengan permainan otak-atik bilangan. Saya Rosi Fitriana Anindita, NIM 183131052. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Aisyah Isna, yaitu mengenai cara-cara mengembangkan kecerdasan matematis logis untuk anak usia dini. Cara mengembangkan kecerdasan matematis logis untuk anak usia dini. Yang pertama, memperkaya pengalaman berinteraksi dengan konsep matematika. Yang kedua, mengeksplorasi pikiran melalui diskusi dan olah pikir ringan. Yang ketiga, bacakan buku yang berhubungan dengan matematika. Yang keempat, jadi contoh yang baik, selalu tepat waktu dan teliti dalam menghitung. Berikutnya, stimulasi dengan kegiatan sehari-hari di sekitar kita. Misalnya, yang pertama, mengenalkan anak kepada angka, jangan hanya sebagai simbol. Misalnya, kita mempunyai 2 buah jeruk, sediakan 2 buah jeruk, sehingga anak paham tentang konsep angka dan bilangan. Yang kedua, menggunakan media lagu untuk mengenalkan berbagai tema tentang angka, contohnya balonku ada 5, lagu angka, dan lain-lain. Ketiga, misalnya kita berada di dapur, bisa mengenalkan konsep klarifikasi dan pengelompokan yang berkaitan dengan konsep logika matematika. Misalkan, pengelompokan sayuran berdasarkan warna, menghitung jumlah belanjaan, menghitung buah atau sayuran, mengenalkan bentuk-bentuk geometri dengan alat dapur. Yang keempat, memberikan konsep matematika, berat ringan, besar kecil, banyak sedikit, dan lain-lain. Yang terakhir, mengenalkan alat-alat pengukuran dengan cara mengajak anak menimbang tepung dan timbangan saat membuat kue, mengukur panjang batang tumbuhan dengan penggaris, dan lain-lain. Saya Ukti Ayu Maulana, nomor induk mahasiswa 183131062. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Rosi sebelumnya mengenai cara-cara untuk mengembangkan kecerdasan matematis logis untuk anak usia dini. Selain melalui kegiatan-kegiatan sehari-hari, kecerdasan matematis logis untuk anak usia dini dapat distimulasi dengan permainan-permainan. Nah, kenapa harus dengan permainan-permainan? Karena dengan bermain akan melatih kemampuan belajar anak berdasarkan apa yang dialami di sekelilingnya. Saat memainkan permainan yang menantang, anak memiliki kesempatan dalam memecahkan masalah atau problem solving. Nah, kemudian
Apa ya contoh permainan-permainannya? Contoh permainannya itu yaitu yang pertama ada kartu angka atau flashcard. Permainan ini menggunakan kartu bergambar dan memiliki angka. Anak diajak untuk mengidentifikasi angka. Nah, pada tingkat lanjut di sini anak juga dapat diajarkan pengurangan dan penambahan, pengalian juga bisa, pembagian juga bisa. Apa ya kelebihan dari kartu angka ini? Nah, kelebihannya itu yang pertama, anak akan mudah dalam belajar mengenal bilangan dan lambang bilangan. Selain itu juga dapat merangsang anak untuk dapat mengenal angka secara mudah. Juga dapat menguatkan minat anak untuk dapat mengenal angka dari kartu huruf tersebut. Selain itu juga dapat meningkatkan kemampuan terkait konsep hitung dengan baik. Dan yang terakhir yaitu dapat merangsang kecerdasan anak. Kemudian yang kedua, dengan bermain puzzle. Permainan puzzle ini anak-anak didorong untuk menyelesaikan potongan dari bentuk yang utuh. Nah, puzzle di sini diusahakan dengan gambar atau bentuk yang disukai oleh anak. Dengan begitu, anak akan lebih tertarik. Kemudian, yang ketiga adalah bermain balok. Dengan bermain balok, anak dapat mengenal konsep seperti warna, bentuk, ukuran, dan keseimbangan. Nah, dengan bermain balok, anak dapat mengenal berbagai bentuk geometri seperti segitiga, persegi, persegi panjang, silinder, seperti itu. Nah, di sini juga dapat menstimulasi kecerdasan matematis logis untuk anak usia dini. Kemudian, permainan selanjutnya yaitu bermain ular tangga. Di sini anak melempar dadu dan menggerakkan pionnya sesuai dengan dadu yang dilemparnya. Di sini anak dapat berhitung saat ia bermain ular tangga. Kemudian, langkah-langkah pengembangan kecerdasan matematis logis untuk anak usia dini. Kecerdasan logika matematika pada anak usia dini dapat dikembangkan melalui berbagai langkah, yaitu yang pertama, mengelompokkan benda-benda dengan berbagai cara. Anak dapat diminta untuk mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya, berdasarkan warnanya, berdasarkan besar kecilnya, panjang pendeknya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, dapat dengan menunjuk sebanyak-banyaknya benda. Misalkan ketika anak bermain balok, nanti anak-anak dapat ditanya, ini bentuk apa ya? Ini warnanya apa? Seperti itu. Yang ketiga, menyebutkan tanaman yang mempunyai bentuk dan ciri-ciri tertentu. Di sini dapat meminta tolong anak untuk mengelompokkan atau menyebutkan tanaman yang mempunyai bentuk yang ciri-ciri tertentu. Misalkan, ini daunnya bentuknya warna apa? Bunganya ada berapa? Kemudian, ini tanamannya panjang atau pendek? Seperti itu. Kemudian, yang keempat, menyebutkan bilangan 1 sampai 10. Di sini nanti anak dimintai tolong untuk menghitung mainan-mainannya. Dek, ini mainannya ada berapa? Seperti itu contohnya. Nah, kemudian yang kelima, membilang dengan menunjuk benda 1 sampai 5. Yang keenam, menunjukkan urutan benda sampai 5. Misalkan anak nanti dimintai tolong untuk mengurutkan benda dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau yang terbesar menuju yang terkecil, atau panjang menuju pendek, pendek menuju panjang, seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan di forum diskusi mata kuliah kecerdasan majemuk kelas 7B. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.